Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldiansyah, saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya akan mempresentasikan materi tentang proses pelingkupan, identifikasi, dampak penting potensial, klasifikasi, dan prioritas dampak penting. Pertama, panduan pelingkupan dalam AMDAL oleh Deputi Bidang Tata Ruang Kementerian Negara Lingkungan dengan dukungan Agensi Danish International Development melalui program Phase 1 Environmental Sector. Pelingkupan, proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Tujuan pelingkupan, pertama, untuk merancang kajian ANDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran. Yang kedua, kajian ANDAL harus mempunyai arah, fokus, dan lingkup yang tepat. Macam proses pelingkupan. Pelingkupan dampak penting hipotetik. Pelingkupan batas lama dampak berlangsung. Pelingkupan metode studi. Dan pelingkupan batas wilayah studi. Hasil pelingkupan. Pertama, dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam pada ANDAL dengan meniadakan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah. Kedua, batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiraan perubahan kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. 3. Metode studi mencakup metode pengumpulan dan analisis data, serta metode perakiraan dampak, jumlah sampel, dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Keempat, lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Masuk ke proses dan metode pelingkupan. Dampak penting hipotetik. Deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan hidup, kegiatan lain di sekitarnya. Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Dampak potensial atau DP, dampak penting hipotetik atau DPH. Terus ada identifikasi dampak potensial. Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Muatan pelingkupan. Deskripsi rencana usaha. 1. Status studi AMDAL, apakah dilaksanakan secara terintegrasi, bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL. Kedua, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kesesuaian dengan tata ruang. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang disajikan dalam bentuk peta tumpang susun atau overlay antara peta batas tampak proyek rencana usaha dengan peta RT/RW yang berlaku. Menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tampak proyek dengan tata ruang, apakah seluruh atau sebagian tampak proyek sesuai atau tidak sesuai tata ruang. Jika ada keraguan terkait kesesuaian dengan RT/RW, maka pemprakarsa dapat meminta bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPRN atau BKPRD. Ini contoh peta kesesuaian dengan RT/RW kabupaten di Kabupaten Banggai. Masuk ke deskripsi rencana usaha. Deskripsi rencana kegiatan berfokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan.
Alternatif rencana usaha, jika ada. Pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, yaitu terintegrasi dalam desain rencana kegiatan. Contoh proses identifikasi dampak dan potensial. Proses identifikasi potensial dan evaluasi merupakan evaluasi dampak DEX studi. Metode identifikasi dampak potensial. Pertama, penelaahan perpustaka. Kedua, analisis isi, konteks analisis. Interaksi kelompok, rapat, lokakarya, brainstorming, dan sebagainya. Daftar uji, sederhana, kuesioner deskriptif. Matrik interaksi sederhana, bagan alir atau flowchart. Pelapisan atau overlay, pengamatan singkat lapangan, yaitu observasi. Berikut adalah contoh matriks dampak potensial pengembangan lapangan gas. Nah, masuk ke kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Panduan Pelingkupan, KLH 2007. Pertama, apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi? Hal ini dapat ditentukan dari analisis data sekunder dan hasil dari kegiatan observasi awal. Kedua, apakah komponen lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau keterkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat dan keterkaitan ekologis? Hal ini bisa tampak dari hasil observasi awal. Ketiga, apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap komponen lingkungan? Hal ini bisa diidentifikasi dari hasil wawancara atau interview singkat ketika observasi awal. Keempat, apakah ada aturan atau kebijakan yang dilanggar oleh dampak tersebut? Hal ini dapat ditelaah dari adanya peraturan atau baku mutu yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampak. Kriteria dalam evaluasi dampak potensial Permen LH nomor 16 tahun 2012. Kriteria lainnya untuk menentukan apakah dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara yang mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Kedua, panduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional dan sebagai berikut. Ini merupakan narasi evaluasi dampak potensial. AMDAL peningkatan kapasitas produksi gas. Penurunan kualitas udara. Untuk meningkatkan produksi gas dari 45 menjadi 65 mmscfd dibutuhkan peningkatan fuel gas atau 3 menjadi 5 untuk menggerakkan berbagai peralatan. Gas yang dibakar di flare juga terjadi peningkatan dari 0,4 menjadi 0,65. Peningkatan konsumsi fuel gas dan peningkatan pembakaran gas di flare diperkirakan akan meningkatkan jumlah emisi yang berpengaruh terhadap kualitas udara ambien di sekitarnya. Dalam hal ini, ada baku mutu kualitas udara emisi dan ambien yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penurunan kualitas udara berlanjut menjadi dampak penting hipotetik atau DPH. Ini ada narasi tentang bangkitan debu, sumber dampak mobilisasi peralatan dan bahan. Rute mobilisasi akan melewati jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jalan-jalan tersebut semuanya telah dilapisi dengan aspal. Dengan demikian, kemungkinan munculnya debu menjadi tidak ada. Oleh karena itu, dampak terhadap bangkitan debu adalah
Dampak tidak penting hipotetik atau TPH. Berikut adalah matrik dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas. Ini ada bagan alir proses perlingkupan pengembangan lapangan gas. Dapat dibaca dari slide. Ini juga ada bagan alir pelingkupan. Ada deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan, metode, dampak potensial, dampak penting hipotetik. Ini adalah diagram alir dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas. Ada prakonstruksi, terus konstruksi, operasi, pasca operasi. Dapat dibaca pada diagram alir tersebut. Masuk ke pelingkupan batas wilayah studi. Batas proyek. Pertama, ruang di mana suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Kedua, dari ruang rencana usaha inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. 3. Termasuk alternatif lokasi rencana usaha. Dan yang keempat, posisi batas proyek ini agar dinyatakan dalam koordinat. Batas ekologis. Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah, yaitu air, udara, dan organisme. Kedua, proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Yang ketiga, termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha. Batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial. Sesuai dengan proses dinamika sosial, suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha. Selanjutnya, batas administrasi adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya, yaitu batas HPH, batas wilayah kerja pertambangan. Perlingkupan batas wilayah studi merujuk pada batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah peta yang menunjukkan batas proyek. Ini peta yang menggambarkan batas ekologis. Ini adalah peta yang menggambarkan batas sosial dan administratif. Ini adalah peta menunjukkan batas wilayah studi AMDAL. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.